Ya, Anies memang layak dicalonkan, memang layak karena dia punya keberhasilan yang bisa dibanggakan. Yang kedua, tentu saja kita punya Puan. Puan ini ya, meskipun dia belum deklarasi, tapi posisinya aman. Karena apa? Karena PDIP adalah satu-satunya parpol yang bisa mencalonkan presiden sendirian dan wakil presiden tanpa berkoalisi dengan pihak partai lain. Di antara semua ini, ya, masih ada satu kelompok lagi yang berada di jalanan itu. Ya, orang-orang ini menginginkan perubahan yang lebih besar. Nah, nanti dalam perjalanan waktu ini kita akan melihat apakah nanti Rizal Ramli punya kemampuan solutif, kemampuan solusi yang bagus, sedangkan si Anies Baswedan sudah menunjukkan kemampuannya mengelola Jakarta, ibu kota negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Bang Ishak Rafiq, senior kita di UI, dan Bang Ishak Rafiq, seorang pengamat ekonomi, aktivis ya, senior Prodem dan Iluni UI. Prodem, Iluni UI, banyak banget deh gitu ya. Senior Prodem, Iluni UI juga, dan UI Watch juga pastinya ya, bisa dilihat dari jaketnya. Bang Ishak, apa kabar? Bagus. Alhamdulillah. Bang Ishak, ya kan kita tahu nih sekarang semua rame soal 2024. Kita nggak mikirin bahwa 2024 belum tentu kita mencapainya. Iya. Ya, kita langsung aja sih. Apa sih sebenarnya yang diharapkan? Kan ini dari sudut pandang seorang aktivis senior nih, 2024 nyampe nggak kita nih? Kan gitu kan? Langsung aja nih kritik Bang Ishak Rafiq terhadap euforia terkait 2024, yaitu pemilu 2024. Oh, terima kasih nih Haji. 2024 memang menarik, ya. Masih lama sebetulnya, dan presiden kita Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin masih sehat walafiat. Tapi orang sudah bicara tentang penggantian presiden. Ini sesuatu yang anomali sebetulnya. Kita belum waktunya bicara itu. Tapi seakan-akan orang sudah bosan dengan keadaan ini sehingga menginginkan sebuah pergantian. Nah, itu yang membuat 2024 menjadi menariknya dari sekarang. Tahun lalu orang sudah bicara, tahun sebelumnya juga orang bicara, bahkan ada wacana 3 periode. Yang dibikin panas juga, kan gitu. Nah, sekarang ada tiga kelompok ya yang sangat berminat pada tahun 2024. Wah, ini menarik nih, 3 kelompok. Apa itu? 3 kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang menginginkan tahun 2024 kita pilpres, mengganti presiden. Itu 2024 mengganti presiden lewat pilpres. Yang kedua, ada sekelompok orang yang ingin merubah keadaan lewat pilpres pada tahun 2024. Ini akselerasinya berbeda bisa berbeda tuh. Menarik. Akselerasinya berbeda di dalam masyarakat, berbeda. Kemudian ada kelompok ketiga di luar. Kalau yang ini, yang dua ini sama-sama berpikiran pergantian itu melalui proses pilpres, pemilu konstitusional. Tapi ada sekelompok lain yang sejak tahun 2016 berada di lapangan, berada di depan gedung DPR, berada di depan Istana Negara, ekstra parlementer menuntut perubahan. Nah, mereka ini adalah orang-orang ya yang setelah mengkristal menjadi politisi sonder partai. Ya, mereka adalah parlemen jalanan. Nah, kalau yang pertama itu yang menginginkan perubahan, yang menginginkan terjadinya pilpres tahun 2024, ya, ini sebenarnya sangat sederhana. Bisa kita serahkan saja kepada KPU. Habis perkara. Cuman tentu saja setelah KPU kita ganti dulu
Apa tuh? orang-orangnya. Orang-orang Karena KPU-nya apa? maksudnya. Karena apa? Karena KPU itu adalah semacam panitia, ya, semacam panitia yang disposable. Oh, Yang sekali pakai buang, selesai. Ya, Sama ya. seperti masker COVID-19. Ya. Yang Kasian banget KPU. kalau dipakai berkali-kali atau dipakai kelamaan akan jadi penyakit. wah. Oke, Bang Isa. Maka KPU menurut saya, ya, umurnya setelah Pilpres selesai 6 bulan kemudian dia harus sudah bubar supaya tidak menjadi beban negara. Karena harus digaji kan. Karena harus digaji. Itu. Dan kalau kita menginginkan ini, calonnya lumayan banyak, ya. Tapi kalau kita ingin merubah keadaan, artinya merubah keadaan ini kita menganggap pemerintah, ya, orang-orang yang ingin merubah keadaan ini lewat pilpres, ya, ya, orang-orang ini menganggap pemerintah sudah gagal menciptakan kemakmuran buat rakyatnya, menciptakan keadilan buat semua, menciptakan keamanan buat semua, menciptakan keadaan kondusif buat petani dan nelayan, ya, akibat adanya orang yang ingin impor makanan dan lain sebagainya, sehingga si petani dan nelayan kita itu termarginalkan oleh ini. Orang-orang yang ingin merubah keadaan ini menganggap itu. Jadi tidak ada lagi supremasi hukum. Karena itu orang-orang ini ingin merubah keadaan, ya, memang lewat pilpres, tapi keinginannya berbeda dengan yang sekedar pemilu Dan mengganti ya presiden. karena apa? Kalau yang ini, ya, menurut Machiavelli, ya, menurut Anthony J dalam bukunya Manajemen dan Machiavelli, saya sudah membahas ini dalam buku saya yang pertama, Catatan Hitam 5 Presiden Indonesia. Wih, seru. Ya. Baru 5 presiden ya. Ya, catatan hitam 5 presiden Indonesia. Sekarang udah 7 loh. Ini dari Soeharto sampai SBY. Iya, Ya. sekarang udah 7 loh. Nah, sekarang ini presiden ke-7. Tapi saya tidak membahas Soekarno dulu. Karena iya. apa? Karena saya tidak hidup di zaman Soekarno. Saya dewasa di zaman Soeharto, jadi saya bisa menilainya. Dan kemudian masa reformasi saya ikut dalam denyut nadi Indonesia. Nah, kemudian yang ini belum kita preteli yang sekarang, tapi orang-orang sudah mulai jenuh, ya. Nah, kalau kata Machiavelli, kalau orang ini kan orang-orang yang kedua ini, orang-orang yang menganggap pemerintah sudah gagal, pemerintah membuat keadaan menjadi semakin buruk, kan gitu. KPK menjadi organ yang tidak berguna karena dia menjadi alat politik, tidak malah lagi extraordinary crime yang ditangani, tapi dia menjadi alat lembaga politik. Pemerintah biasa yang berada di bawah presiden, yang akibatnya bisa dipakai untuk menghabisi lawan politik. Iya. Maka dalam 8 tahun terakhir kita lihat oposisi di zaman ini habis dalam 8 tahun. Kita tidak punya oposisi. Tidak punya oposisi karena dihabisi lewat segala macam cara. Ya, Dan gitu. Nah, akibatnya karena kita tidak punya oposisi, kita tidak bisa mengontrol pemerintahan ini. Nah, kalau kita dalam keadaan di saat normal, ya, kalau keadaan bagus, ya, pemerintahan berjalan baik segala macam, maka kita mengganti presiden itu dengan gampang, ya. Kita akan mencari orang yang paling bagus di antara kita, maka dia menggantikannya. Tapi ketika kita menganggap kalau seorang diktator gagal, ya, yang berkuasa penuh gagal, kata Machiavelli, kata Anthony J dalam bukunya Manajemen dan Machiavelli, maka yang paling bisa menggantikannya bukan orang yang paling setia dengannya. Siapa tuh? Orang yang paling setia ini akan mengulangi kegagalan yang sama. Jadi orang yang paling setia ini tidak bisa dipakai kalau pemerintahan gagal. Tidak bisa dipakai. Dan kelompok kedua ini menganggap pemerintah gagal. Maka siapa yang bisa menggantikan pemerintah seorang diktator yang gagal? Siapa yang bisa menggantikan? Rakyat. Yang bisa menggantikannya adalah orang yang dianggap duri di dalam daging selama pemerintahan itu. Berarti bagian dari pemerintahan itu dong. Jadi dia orang yang punya pikiran lain. Jadi dia selalu dianggap orang yang
bikin persoalan baru terus kan gitu. Dia punya kritik-kritik yang luar biasa yang berbeda dengan yang dilakukan pemerintah. Duri dalam daging ini kita temukan tiga. Ya kalau di zaman reformasi kita tahu ya 10 tahun masa akhir Soeharto itu ya, duri dalam daging itu adalah Amin Rais. Ya. Duri dalam daging itu. Dia ya. Oke, terusin. Waktu itu dia seorang mantan ketua umum Muhammadiyah, mantan ketua ICMI, seorang dosen yang luar biasa, pengamat politik dan aktivis yang luar biasa, dan dia membangun reputasinya bersama mahasiswa dari kampus. Ya. Kemudian Amin Rais diangkat menjadi pemimpin kaum reformis. Dia mendirikan MAR, ya, Majelis Amanat Rakyat. Kemudian ya, menjadi partai. Ya, yang dianggap waktu itu orang ingin MAR inilah yang kalau Soeharto jatuh, ini yang pegang negara dulu sementara. Iya, presidium lah ya. Ya, presidium. Tapi kemudian Amin Rais terjebak dalam demokrasi kepartean sehingga MAR berubah menjadi partai yang kekuatannya bisa diukur, sehingga Amin Rais gagal. Dia cuman jadi ketua partai, ketua PAN, yang kekuatannya bisa dihitung. Nah sekarang kita punya tiga. Ya walaupun tidak sehingar 97-98, kita punya tiga duri dalam daging dalam pemerintahan ini. Yang pertama adalah Rizal Ramli, ya, seorang ekonom yang berani. Setuju. Ya. Dia pengkritik yang luar biasa dan selalu punya solusi. Dia pernah menjadi menteri pada zaman Gus Dur, menjadi Menko Perekonomian dan kemudian menjadi Menteri Keuangan. Selama zaman Gus Dur itu IMF tidak pernah mencairkan pinjamannya seperak pun. Tapi negara tidak rubuh. Ya, dengan kepiawaian Rizal Ramli, negara ini berjalan dan tumbuh di atas 4%. Padahal tidak ada pinjaman baru. Itu. Nah, Rizal Ramli juga sempat menjadi menteri Menko Maritim pada masa Jokowi yang pertama. Periode pertama. Nah, itu satu. Yang kedua adalah Anies Baswedan. Anies Baswedan ini sangat menarik. Ini keren nih teman-teman. Ya, dia menjadi legasi yang luar biasa, keberhasilannya membuat ibu kota negara adem selama Amin. Dan maju, modern. Dan maju, modern, dan orang hidup nyaman. Anies punya ya kisah sukses yang luar biasa di DKI Jaya selama 5 tahun, dan itu menjadi legasi yang luar biasa dan menyebabkan dia layak memimpin negeri ini kata banyak orang, sehingga dia dilamar, kan begitu, dilamar oleh Nasdem, dan kemudian Nasdem akan mengerek yang lain untuk bersama-sama membawa Anies ke orbit Republik. Tapi Anies sudah membebaskan rakyat Jakarta yang punya tanah, lahan yang kurang dari 200 meter persegi untuk bayar PBB. Tidak perlu bayar PBB. Itu perjuangan yang luar biasa. Sangat sesuatu yang hebat orang. Ya. Itu yang hebat. Kemudian terakhir dia membebaskan PBB dari tanah dan bangunan yang nilai NJOP-nya di bawah 2M. Ini luar biasa. Belum pernah ada gubernur kita ya, gubernur di seluruh Indonesia presiden mungkin. Presiden pun membebaskan yang seperti ini. Belum pernah. Ini adalah perjuangan buat rakyat kecil. Dan itu disenangi. Kemudian Anies membebaskan ya, memperlebar itu trotoar supaya pedagang kaki lima yang selama ini dianggap perusak keindahan, dianggap perusak keamanan, ya dikejar-kejar oleh Satpol PP, diberi tempat oleh dimanusiakan lah. Iya, dimanusiakan oleh memanusiakan manusia lah ya. Anies Baswedan agar dia bisa berjualan dengan tenang di trotoar yang diperlebar itu. Cuman ini mendapat perlawanan dari kalangannya sendiri di DKI, sehingga dibikin barikade di
di trotoar itu untuk menghalangi para pedagang kaki lima ini naik ke trotoar bawa rombongnya. Nah, iya. Ini tidak boleh dilakukan. Ya. Kemudian Anies memberi jalan, ya, jalan yang baik, yang aman buat pesepeda. Pesepeda yang sekarang dibatasin itu ya. Ya. Itu dibawa supaya tidak terjadi kecelakaan yang membahayakan. Ya. Nah, ini sesuatu yang bagus. Yang seperti ini tidak boleh dirusak, walaupun oleh seorang PLT gubernur, nggak boleh. Heru tidak boleh merusak yang seperti itu. Heru boleh bikin sesuatu yang lebih bagus dari itu, yang belum dibikin oleh Anies. Silakan. Tapi jangan merusak yang sudah ada. Tidak boleh. Itu vandalisme. Tidak boleh. Nah, itu Anies. Yang ketiga. Wah, ini menarik nih. Siapa nih? Saya penasaran. Duri dalam daging yang ketiga dalam pemerintahan Jokowi ini adalah Puan Maharani. Wah, ini menarik nih. Lewat aja, Bang. Maaf ya. Puan Maharani dari Partai Demokrasi terima kasih. Indonesia Perjuangan. Ya. Wah, ini menarik. Kenapa jadi Duri nih? Dia bergesekan sama Jokowi karena Jokowi menginginkan yang lain. Jokowi menginginkan Ganjar Pranowo. Wih, ya, Abang bisa ngomong begitu. Dari kalangan istana, terus-terusan mendengungkan itu. Dan Ganjar bungah sehingga membuat sesuatu yang seharusnya diputuskan oleh Ibu Megawati menjadi lain. Ada tekanan dari luar yang menyuruh Megawati seolah-olah jangan Puan, tapi ambil Ganjar. Dan ini menyakitkan. Tidak boleh. Ada mekanisme dalam partai itu. Dan Puan adalah seorang ketua DPR RI. Jadi dia orang yang punya posisi yang bagus, dan ketua DPR itu adalah ketua DPR seluruh rakyat Indonesia. Bukan main-main posisi itu. Bukan main-main, itu posisi yang sangat penting politik. Ya. Nah, kemudian Puan pernah menjadi menteri. Ya, pernah menjadi menteri pada periode pertama Jokowi. Ya, sebagai menteri kebudayaan, ya. Yang membawahi Menteri Sosial dan lain-lain. Dia Menko, seorang Menko. Nah, itu sudah dijalaninya fungsi itu tanpa persoalan, ya, tanpa bikin sesuatu yang membuat orang marah, tidak. Jadi, dan Puan punya darah Soekarno, jangan lupa. Jangan lupa. Walaupun dia setengah darah itu, ya, tapi dia adalah penerus. Dia seorang cucu. Dan kita tahu Soekarno adalah orang yang menolak rekayasa dari penjajahnya, yang mempelot Indonesia menjadi bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa. Dan Puan dengan darahnya itu, dengan cita-cita yang sudah dikenalnya sejak kecil, diharapkan bisa membawa itu kembali. Cita-cita Soekarno hidup lagi di Republik. Wah, penting ini. Itu yang ketiga. Jadi 3 duri dalam daging ini, kalau Indonesia menginginkan merubah keadaan, maka kita cuma punya 3 pilihan itu. Ambil Rizal Ramli, Anies, atau Puan. Itu tidak termasuk Amin Rais. Karena udah masa lalu, udah lewat. Itu dulu. Sekarang RR. Jadi Rizal Ramli, Anies Baswedan atau Puan Maharani. Ya. Sebuah proposal yang menarik ya, teman-teman. Tapi kalau kita menginginkan cuman mengganti presiden lewat pilpres, lewat pilpres, maka kita mungkin punya 9 calon. Wow. Itu punya 9 calon. Termasuk Caimin lagi jangan-jangan. Yang pertama, ya kembali ke Anies Baswedan, yang satu-satunya capres yang sudah mendeklarasikan diri menjadi capres. Lewat Partai Nasdem. Nasdem sekarang menjadi magnet untuk menarik yang lain. Ya, Anies memang layak dicalonkan, memang layak karena dia punya keberhasilan yang bisa dibanggakan. Yang kedua, tentu saja kita punya Puan. Puan ini ya, meskipun dia belum deklarasi, tapi posisinya aman. Karena apa?
karena PDIP adalah satu-satunya parpol yang bisa mencalonkan Sendiri. presiden Sendirian. dan wakil presiden tanpa berkoalisi dengan pihak Partai lain. partai lain. Presidensial Jadi ini threshold aman. 20%. Ya, posisi ini aman. Kemudian kita punya Prabowo Subianto. Prabowo Subianto kita tahu ya dari Gerindra, dia juga tidak ada yang menghalangi di partainya, tidak ada yang menghalangi. Nah, Prabowo seperti kita tahu punya pengalaman yang panjang menjadi capres dan gagal. Wah, Ya. 4 kali apa 3 kali? Banyak kayaknya. Dan sekarang menjadi yang paling gaek di antara capres yang mau maju. Yang diunggulkan sebenarnya Yang belum ada diunggulkan. capres yang resmi. Belum. Karena KPU Tapi belum mau menetapkan. dimajukan. Kan? Tapi apapun namanya, masyarakat sudah menunjuk mereka. Iya. Jadi kalian mau kasih nama apapun, Tetap masyarakat dia layak. memilih mereka sebenarnya. Tapi Prabowo punya pengalaman gagal itu. Ya. Kemudian ada Erlangga Hartarto. Ya. Erlangga Hartarto ini dari Partai Golkar. Ya. Golkar juga punya suara yang cukup signifikan. Nah di bawah itu kita punya yang muda dan gagah tahan banting. Siapa tuh? AHY. Agus Harimurti Wih. Yudhoyono. AHY. Ya. Sudah Ini pernah kalah dia. muda, walaupun pernah kalah, tapi kemudaannya, keberaniannya dihantam oleh Muldoko seperti itu, dia survive. Bahkan ini memperlihatkan bahwa dia punya leadership. Dia punya leadership. Dia punya power. Kita lihat nanti ya. Ya, orang-orang ini. Kemudian siapa kita tunjuk? Erick Thohir. Ya, kita punya Erick Thohir. Erick Thohir ini sekarang menjabat sebagai Menek BUMN. Menteri Menek BUMN di kabinet dengan prestasi jeblok. Ya. BUMN di tangannya rugi besar. Rugi besar. Bahkan BUMN andalan ya seperti Pertamina, Garuda. PLN, Garuda, BPJS, asuransi Jiwasraya itu jeblok. Pertamina ruginya bisa 191 triliun kayak Jadi itu bukan merupakan sebuah prestasi ya. ini bukan prestasi, ini sangat mengerikan. Dan kalau orang seperti ini menjadi itu, menjadi presiden, bagaimana negara kita nanti? Kan gitu. Bagaimana negara? Ini menarik teman-teman. Orang ya kalau rugi Pertamina yang monopoli seperti itu ya, monopoli, ya hampir monopoli lah ya. Ada tambah-tambahan kecil-kecil yang tidak terlalu penting. Swasta ya. banyak, tapi kecil-kecil. Kecil. Ini pasar dikuasai oleh Pertamina. Nah, kalau dia rugi, ketika dia memegang monopoli, apalagi nanti kalau ada saingan, kan gitu. Nah, ketika dia rugi, kalau ruginya 4-5 miliar ya, kita bisa memaklumi, salah hitung. Tapi ketika kerugian itu sampai 191 triliun, kita akan menganggap apa bukan dirampok, atau mismanagement, apa tidak ada kebocoran, apa memang tidak sengaja dia apa-apain, kan gitu. Nah, dalam hal ini kita perlu investigasi, ya. KPK dan BPK harus melakukan ini, ya. Kemudian ada lagi yang tidak menyenangkan dari Erick Thohir ini, yaitu dia berbisnis PCR, ya. Bisnis PCR ini adalah wilayah yang menjadi wewenangnya. Yang seharusnya dia meringankan rakyat, dia bisnis di situ. Bersama Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Mereka dua-duanya dituntut oleh jaringan aktivis pro demokrasi, ya, untuk mempertanggungjawabkan itu. Pasti ada KKN di situ, itu dituntut. Polisi tidak berani menerima laporan Prodem itu awalnya, tapi setelah didemo, kemudian polisi menerima, tapi tidak diproses sampai sekarang. Yang penting udah diterima dulu. Diterima dulu. Iya. Jadi rupanya aparat kita, aparat hukum kita itu tidak berani memproses, tidak menganggap semua warga negara sama di depan hukum. Kalau orang itu berduit atau punya jabatan, maka polisi menjadi mundur. Dan ini tidak boleh terjadi di republik yang menganggap dirinya negara hukum. Tidak boleh. Jangan menjadi negara yang ecek-ecek. Tidak boleh. Kalau menjadi negara besar, berjalanlah di atas rel hukum. Kan begitu.
Kemudian seperti tadi saya bilang ada lagi Ganjar ya, Ganjar Pranowo yang diinginkan oleh Jokowi atau seenggak-enggaknya pihak istana meneruskan ya untuk menjadi capres dari PDIP. Tapi tidak mendapat tempat di PDIP karena masih ada Puan. Masih ada Puan, bukan cuma itu. Jangan melanggar aturan karena hak untuk hak prerogatif untuk menunjuk capres dan cawapres ada di tangan Megawati. Jangan ditelikung. Nah, Ganjar dianggap telah menelikung itu dan menyakiti hati Ibu Mega. Nah, saudara-saudara sekalian, di antara semua ini masih ada satu kelompok lagi yang berada di jalanan itu. Orang-orang ini menginginkan perubahan yang lebih besar. Ini ekstra parlementer. Ekstra parlementer. Orang-orang ini juga bisa diketahui dia juga dekat dengan Rizal Ramli. Nah, nanti dalam perjalanan waktu ini kita akan melihat apakah nanti Rizal Ramli punya kemampuan solutif, kemampuan solusi yang bagus, sedangkan si Anies Baswedan sudah menunjukkan kemampuannya mengelola Jakarta, ibu kota negara. Kemudian Puan adalah seorang ketua DPR dan punya pengalaman jadi menteri. Nah, ini apakah nanti Rizal tidak punya partai? Tidak sampai punya sekarang partai. belum ada yang membina. Belum ada. Jadi apakah kalau menginginkan sesuatu yang bagus, mungkin Puan menggandeng Rizal Ramli atau Anies bergandengan tangan dengan Rizal Ramli. Itu akan jadi solusi yang bagus. Akan jadi solusi yang bagus. Kalau tidak, perang itu akan terbuka dan juga bukan tidak menarik akan menarik. Ya. Nah, sedangkan orang-orang yang menginginkan perubahan besar itu sedang menanti. Mereka sudah cukup sakit. Kalau pemerintah tidak segera melakukan hal-hal yang populis, maka yang terjadi, yang fundamental, artinya populis itu apa? Menurunkan harga BBM, supaya kehidupan ini menjadi kembali normal, menurunkan harga sembako, minyak goreng, kemudian menghentikan, membuat sekolah pada saat gawat seperti ini kita krisis harus digratiskan kuliah itu. Nah, ini bisa menyelamatkan pemerintahan Jokowi sampai tahun 2024. Tapi kalau kehidupan makin berat, yang dari jalanan itu ingin ikut mengatur pemerintahan. Nah, di situ ada mengintip revolusi atau reformasi 2 atau kerusuhan sosial. Kerusuhan sosial. Biasa. Itu tetap akan jadi seperti itu. Akan jadi pilihan. Kita sudah biasa. Dulu habis Soeharto Soekarno jatuh dengan lewat seperti itu. Hal seperti itu seperti reformasi atau kerusuhan atau apa namanya, kan gitu. Kemudian Soeharto jatuh dengan cara yang sama. Gus Dur jatuh dengan cara yang sama. Dan kita punya pengalaman dari zaman Singasari ketika Ken Arok menumbangkan seorang penguasa sebelumnya. Jadi pengalaman Indonesia untuk menumbangkan ginian penguasanya sudah biasa. Jadi jangan parno. Tambah 1-2 nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Karena udah 20 tahun lebih sejak reformasi 98 Iya. Tapi meskipun demikian semua calon yang ada ini belum bicara tentang masa depan yang kita tuju. Betul. Mau dibawa kemana rakyat ini kalau mereka memimpin. Kalau terpilih Rizal Ramli, kalau terpilih Anies, kalau terpilih Puan Maharani, atau Prabowo, atau Agus Harimurti, mau dibawa kemana? Indonesia. Apakah kita akan menjadi lumbung pangan dunia, atau kita menjadi negara seperti ini saja? Dirampok lagi. Yang menghabiskan energi bangsa dan anggaran saja. Kita berputar-putar menjadi negara yang paling banyak utangnya, yang paling miskin, yang tidak mampu beli minyak penduduknya. Seperti kembali ke tahun-tahun 60-an ketika kita antri minyak tanah zaman dulu kan. Tapi sekarang kita antri minyak goreng. Kan? Itu kemiskinan itu terlihat dan bisa dirasakan perihnya di perut. Jadi mau BPS mau ngomong apa bahwa kita
mengalami peningkatan ekonomi segala Pertumbuhan macam. Tidak ekonomi bisa dan karena sebagainya. kemiskinan itu dirasakan. Dan kita bisa melihat setiap hari, Bang. Kita bisa melihatnya setiap hari. Eh, Nah, saya sudah menuliskan sebuah roadmap masa depan Indonesia, jalan pintas mencegah revolusi sosial, ya. Yang dengan itu kita punya opsi masa depan, ya, 6 opsi masa depan. Yang opsi pertamanya itu menjadi beban dunia kalau kita tidak melakukan apa-apa, Wah, tidak memilih masa depan kita sendiri, Menentukan maka masa kita depan kita sendiri. akan ditulisi masa depan kita oleh IMF, World Bank, sebagai beban. oleh WTO, investor dan kreditor. Dan sekarang Cina ikut campur memeras kita lebih parah lagi sampai kepada tambang-tambang kita di daerah pun dia datangkan sendiri itunya, apa namanya, tenaga kerjanya, sehingga kita tidak dapat apa-apa dari situ. Nah, sesuatu masa depan yang nista ini tidak boleh terjadi. Maka kita harus menuliskannya sendiri. Saya menuliskannya ada 5 opsi masa depan yang bisa dipilih, Nah, itu kita yang akan bisa masuk ke sana. direncanakan. Nanti kita ketemu lagi. Kita akan masuk Ya. sana dan kita akan kupas satu persatu. Oke. Ya, jadi ini sebagai teaser sebenarnya tadi menarik sekali udah disebutkan berbanyak tokoh-tokoh politik dan sudah disinggung apakah memilih mereka akan membuat masa depan kita menjadi lebih baik. Nah, teman-teman, kita mungkin akan terus lanjut konten dengan Bang Ishak Rafiq, baik secara offline seperti ini maupun online. Nanti kita akan coba juga dengan teman-teman yang lain. Ya. Bang Ishak Rafiq, terima kasih banyak dan Oke. sangat menginspirasi. Terima kasih. Terima kasih Haji. Iya. Yuk. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.